Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Skarwangi dari tingkat 2A akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan gangguan sistem pencernaan dalam Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi sistem pencernaan. Nah, untuk anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan lengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal atau GI adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisannya ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Untuk organ pencernaan pelengkap atau aksesoris termasuk gigi, lidah, kantung empeduk, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Sementara kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar air liur, hati, dan pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Seperti apa saluran pencernaan manusia? Mari kita bahas. Yang pertama ada mulut. Mulut ini merupakan awal di mana terjadinya proses pencernaan, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesoris yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatannya ke dalam kerongkongan. Air liur mulai memecah makanan, melembabkannya dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Air liur mulai memecah karbohidrat dengan bantuan enzim yang dihasilkan, yaitu enzim amilase. Yang kedua ada esofagus. Nah, esofagus ini adalah saluran penghubung yang letaknya antara tenggorokan dan lambung. Kemudian kerongkongan adalah sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kemudian otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, kemudian pada ujung kerongkongan terdapat sfinger atau cincin otot yang kemungkinan makanan untuk tidak masuk lagi ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan ataupun cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Nah, lambung ini adalah organ yang berbentuk huruf C yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan minuman yang tertelan, kemudian untuk mencampur makanan dan minuman atau cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut sim. Nah, setelah makan, sim ini perlahan-lahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui pyloric sphincter, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Nah, kemudian menuju sistem pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini berbentuk tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus hanya terletak lebih rendah daripada lambung dan memakan ruang lebih banyak di bagian rongga perut, tulang, dan permukaan bagian dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum yang merupakan usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, dan ilem bagian terakhir. Selanjutnya yang kelima yaitu usus besar. Nah, usus besar ini dia berbentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum.
Sekum adalah kantung di bawah usus besar. Area ini memungkinkan makanan lewat dari usus halus ke usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Bagian terakhir dari usus besar adalah rektum, yang mana kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam atau elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sisa-sisa isi usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Yang keenam ada rektum. Nah, rektum ini adalah bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sehingga diekskresikan atau dikeluarkan melalui anus. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang memungkinkan feses keluar dari tubuh. Nah, tadi kita telah membahas tentang anatomi sistem pencernaan dari awal sistem pencernaan sampai akhir. Sekarang kita mulai ke pembahasan tentang cara pencegahan dari gangguan sistem pencernaan dalam Islam ataupun menurut para nabi. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan sebuah artikel yang membahas tentang seorang ahli bedah usus asal Jepang yang namanya Hiromi Shinya. Nah, dia tak henti-hentinya menekankan untuk pentingnya kesehatan lambung dan usus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika sistem pencernaan seseorang bersih, orang itu dapat melawan jenis penyakit apapun dengan mudah. Nah, sebaliknya, jika sistem pencernaan orang tersebut tidak bersih, maka orang tersebut rentan terhadap penyakit. Ia menjelaskan dalam bukunya yang berjudul The Miracle of Enzyme, bahwa makanan dan keadaan saluran pencernaan, termasuk usus dan lambung, berhubungan dengan timbulnya tumor, baik jinak maupun ganas, bahkan dapat berhubungan dengan semua penyakit, baik yang sudah muncul maupun yang belum. Jauh sebelum Hiromi Shinya mengungkapkan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya untuk menjaga kesehatan pencernaan dengan mengatur pola makan. Dan beliau bersabda, tidak ada tempat yang paling jelek pada diri anak Adam selain perut yang penuh dengan makanan. Cukuplah baginya beberapa suap sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya, jika ia bisa mengendalikan dirinya. Cukuplah perutnya terisi sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lainnya lagi untuk udara. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk mencegah penyakit dalam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya mengatur pola makan. Sedangkan untuk mencegah penyakit luar dengan cara menjaga kebersihan, kewajiban wudhu sebelum sholat, sunnah mandi sebelum sholat Jumat, juga sunnah bersiwak menjadi bukti bahwa Nabi menganjurkan kebersihan diri. Beberapa abad kemudian, Ibnu Butlan dalam kitabnya Taqwi Ashiha atau Menjaga Kesehatan menjelaskan 6 langkah menjaga kesehatan badan. Boleh dikatakan 6 langkah ini merupakan penjabaran dari kitab di atas dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Nah, karena langkah-langkah ini atau langkah-langkah hidup sehat ini menekankan atau lebih ditekankan dalam pencegahan daripada pengobatan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu menghirup udara segar karena ini memiliki efek yang baik bagi kesehatan jantung. Yang kedua, mengatur pola makan dan minuman secara baik. Nah, yang ketiga, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat. Yang keempat, mengatur pola tidur. Yang kelima, membiasakan diri dengan relaksasi dan suasana humor. Dan keenam, tidak berlebihan dalam meluapkan emosi ketika senang, marah, sedih, dan takut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.